Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan lagi tips cara mengatasi Oppo R827 seandainya mengalami mic-nya bermasalah. Itu bagaimana cara mengetahuinya ataupun bisa memperbaikinya, itu ditandai dengan apa kalau seandainya mic-nya ini bermasalah. Jadi yang pertama kita bisa langsung mengetahui pada saat menelepon suara kita tidak bisa didengar oleh orang. Jadi sama sekali orang tidak bisa mendengar kita berbicara meskipun kita sudah sekeras apapun juga. Jadi itulah tandanya. Bisa juga kita bisa mengetahui pada saat merekam suara, itu suara tidak ada, jadi kosong, hening sekali. Nah, itu tanda bahwa mic-nya bermasalah. Jadi cukup mudah sekali cara mengatasinya kalau seandainya mic-nya ini bermasalah ataupun suara kita tidak bisa didengar oleh orang lain pada saat menelepon. Nah, itu menandakan bahwa mic-nya sedang bermasalah. Cara perbaikinya cukup mudah dengan alat yang sederhana sekali. Kalaupun beli itu murah sekali. Kemudian alat untuk memperbaikinya sangat murah sekali. Jadi dan juga tidak memerlukan ataupun keterampilan khusus elektronik, kita bisa perbaiki sendiri di rumah. Mudah, murah, dan mungkin kepuasan tersendiri apabila kita bisa perbaikinya. Langsung saja kita mulai. Ini kita butuh obeng, itu saja obeng. Kita butuh obeng saja, sudah selesai. Ini kita tutorialkan saja. Kita buka dulu semua baut-bautnya. Nah, ini untuk baut di bagian tengah ini ada baut 4 buah, 1 2 3 4. Kita gunakan obeng yang kecil, obeng plus yang kecil, biasanya untuk iPhone plus tapi gitu bukan bintang. Jadi usahakan obeng yang satu set biar kita tidak kesusahan untuk membukanya. Jadi setelah baut kita bongkar, kita copot begini. Bagian atas ini, bagian atas kita abaikan. Kita fokus di bagian bawah ini saja apabila mic-nya yang bermasalah. Jadi baut-baut kita bongkar lagi. Setelah kita bongkar, kita angkat ini. Nah, kita angkat. Setelah kita angkat, kita bisa langsung melihat ini ada mesin lagi. Kemudian ada soket, kita lepas begini. Nah, ini kita congkel, kita gunakan tangan saja, tak masalah. Kemudian ada fleksibel, kita lepas juga ini. Ini kita bisa melihat ini ada untuk charger, ini untuk getar, ini adalah pad untuk speaker nada. Kemudian ini ada antena, ini fleksibel antenanya sudah lepas. Jadi kalau misalnya aslinya ada seperti ini, jadi tinggal lepas-lepas. Ini sudah disolder, jadi tutorial saja, ini tak masalah. Yang penting teman-teman bisa mengetahui. Kita congkel begini saja. Nah, inilah alatnya seandainya handphone kita mengalami mic yang bermasalah. Sama seperti masalah charger tidak bisa mengecas, bisa kita ganti. Ini juga, ini ada konektor charger. Nah, di mana mic-nya? Mic-nya adalah terletak di kuning yang segi 4 ini. Inilah yang bernama mic ataupun komponen mic. Ini menggantinya agak repot, kita menggunakan alat khusus, memang ada yang jual, tapi ini agak repot, harganya murah Rp2.000 mungkin. Tapi baiknya kita ganti satu set seperti ini. Nah, seperti ini, jadi tinggal kita pasang, sudah selesai. Jadi sama seperti konektor charger. Jadi kalau misalnya tidak bisa mengecas, ini juga yang kita ganti. Kalau mic-nya yang bermasalah, ini juga yang kita ganti. Jadi ada banyak kegunaan, seperti untuk nada dering juga bisa. Kalau misalnya nada deringnya yang rusak, ini juga yang kita ganti. Kalau seandainya ini fleksibelnya yang putus, sehingga speakernya ini tidak bisa menyambung ke bagian mesin. Ini terhubung oleh soket ini tadi. Ini harganya murah, mungkin sekitar Rp25.000. Jadi kalau teman-teman mau cek harganya berapa, alatnya apa, di Google kita ketik saja papan USB Oppo R827 atau Oppo Find 5 mini, langsung keluar. Nah, inilah rusaknya. Jadi langsung kita ganti, ini satu set, murah. Jadi mungkin 25 tambah ongkos kirim 25, sekitar 50.000. Jadi ada kepuasan tersendiri kalau seandainya kita berhasil memperbaikinya. Kemudian murah, jadi hanya 50.000.
mungkin tidak sesuai. Kalau misalnya kita servis di tukang servis center ataupun di servis handphone bisa 100 ribuan. Jadi lebih baik kita perbaiki sendiri, hitung-hitung untuk belajar ataupun pengalaman. Jadi mungkin ada kepuasan tersendiri. Pasangnya mudah sekali, tinggal begini saja. Nah, untuk satu lagi, kalau misalnya kita tidak mau menggunakan solder, ini tak perlu kita pasang karena ini fungsinya untuk getar, harus disolder karena bawaan dari papan mesin untuk USB tidak ada untuk getar. Jadi kita pindahkan ini. Tanpa ini juga kita tetap bisa menggunakan handphone tapi tidak ada getar. Itu saja perbedaannya. Jadi setelah itu tinggal tempel sini, kita pasang begini, selesai. Kita tutup lagi begini, kita baut seperti semula begini, selesai. Jadi tak perlu kita bongkar bagian atas, cukup bagian bawah ini saja kalau seandainya mic-nya yang bermasalah. Ini saja, mudah-mudahan bisa membantu ataupun bahan untuk belajar memperbaiki handphone kita sendiri. Tidak bermaksud untuk mengajari, hanya untuk berbagi. Jadi video ini tidak diedit-edit, hanya sebatas untuk berbagi ilmu saja. Kalau berguna ya terima kasih, kalau tidak berguna ya diabaikan saja. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.